cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara Birgitta Dewi Biliana yang terkasih, lilin Paskah ini saya nyalakan sebagai kenangan akan wafat dan kebangkitan Kristus Sang Juru Selamat kita. Semoga jiwamu disinari terang kemuliaan Yesus Kristus. Terang Kristus mengantarmu memasuki hidup abadi di surga. Terang Kristus menyelamatkanmu. Dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur, saya tempatkan foto dan buket bunga ini sebagai kenangan akan hidup dan wafatmu, Birgitta Dewi Biliana. Kami selalu menghormati dan mengasihimu selamanya. Terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan saat ini kita memperingati 3 tahun saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, Ibu Birgitta Dewi Biliana. Kita mohon semoga Tuhan memberikan istirahat kekal kepadanya dan memberikan pengampunan sehingga dia merasakan kebahagiaan. Mari kita memulai prayer. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan kasihan barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pemurah dan Pengampun, pada hari ini kami memperingati wafatnya hamba-Mu Ibu Birgitta Dewi Biliana yang telah berpulang menghadap hadirat-Mu 3 tahun yang lalu. Semoga ya Tuhan, dia berkenan beristirahat dari segala penderitaan dan kesusahan. Terimalah dia dalam kalangan para kudus, sehingga dia berkenan menikmati cahaya kemuliaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan hal ini. Yesus Kristus, keturunan Daud, yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati dengan Kristus Yesus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang sekalipun aku harus berjalan di lembah yang gelap, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari semua orang yang diberikan Bapa kepadaku, mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tuhan bersamamu. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku."
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dan keluarga, selamat sore. Penderitaan itu merupakan sesuatu yang sebisa mungkin dihindari oleh orang banyak. Ini manusiawi, karena manusia tidak suka hidup menderita. Karena itu sejauh mungkin kita menghindari yang namanya penderitaan. Tetapi Paulus dalam bacaan pertama justru mendorong Timotius untuk menjadi kuat dan ikut menderita dalam pelayanan pemberitaan Injil. Menderita karena pemberitaan pelayanan Injil, bukan menderita yang lain. Menderita, maka Paulus mendorong itu. Menurut Paulus bahwa Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian yang kita butuhkan. Karena Paulus sendiri mengatakan, memberikan contoh bahwa saya gara-gara memberitakan sabda Tuhan, saya juga dikurung, di penjara, menderita. Tetapi Paulus mengatakan bahwa sabda Tuhan tidak bisa terbelenggu. Boleh saja kita manusia ini dibelenggu, tetapi sabda Tuhan yang telah kita sampaikan, yang telah kita beritakan, tidak pernah terbelenggu. Bahkan bisa tumbuh dan berkembang dan banyak buahnya. Nah, ini yang mau disampaikan oleh Paulus dalam bacaan pertama, bahwa pemberitaan Injil itu yang diberitakan itu pasti derita, ada penderitaan. Tetapi kita yakin bahwa Paulus menguatkan kita melalui Timotius bahwa setia untuk menemani kita. Dan janji Tuhan itu tidak pernah berubah kepada kita. Bahwa Dia akan menyertai kita, itu tidak akan pernah berubah. Dan pasti kita akan rasakan itu dalam kehidupan kita. Karena itu, hidup kita, hidup kegerejaan kita, datang ke gereja, datang di mana perkumpulan sabda Tuhan, itu bukanlah sia-sia. Karena kita yakin Tuhan menyertai kita. Karena dengan itu kita memberitakan sabda Tuhan, kebersamaan hidup kita. Dan tentu bahwa kita tidak perlu takut menghadapi penderitaan, karena Kristus sendiri telah menderita bagi kita. Nah, karena itu derita itu sudah dimulai oleh Tuhan Yesus. Karena itu tidak perlu kita takut dengan itu. Bahwa derita yang kita alami, pengorbanan yang kita berikan, waktu kita yang kita berikan, finansial kita yang kita berikan untuk memberitakan sabda Tuhan, tidaklah sia-sia. Karena Tuhan akan menyertai dan tentu akan membalasnya kepada kita. Nah, ini menjadi jaminan hidup kita bagi orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Dan ini Tuhan Yesus dalam Injil juga mengatakan bahwa mereka-mereka inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan siapapun yang dikehendaki oleh Tuhan itu, Yesus sendiri tidak menolak mereka. Tadi dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, ini hidup kita. Karena itu mari kita
dalam hidup kita ini tentu melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga hidup kita juga pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus di kemudian hari. Kita pada kesempatan ini kita mendoakan saudari kita Birgita Dewi Biliana. Kita percaya sudah 3 tahun ya, sudah 3 tahun, maka sebagai umat beriman kita yakin bahwa dia beristirahat dengan kekal di surga. Karena itu kita mohon senantiasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita, terutama keluarga yang ditinggalkan. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dalam terang sabdanya, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa. Saudara kami telah berpulang menghadap hadirat-Mu 3 tahun yang lalu. Semoga ia Kau masukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, dan Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga berkat kerahiman-Mu, saudara kami Kau anugerahi pengampunan atas segala dosanya. Kau terima kembali dalam pangkuan-Mu, dan Kau persatukan dalam himpunan semua orang kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga keluarga dan kaum kerabat yang ditinggalkan oleh saudara kami selalu Kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan, berkat iman dan pengharapan akan kebaikan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau menghendaki keselamatan semua orang, maka berkenanlah mengampuni dan menerima semua saudara kami yang sudah meninggal dalam hidup mulia abadi bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan padamu, khususnya bagi saudari kami Birgita Dewi Biliana, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkannya. Semoga Engkau berkenan mengabulkan doa umat dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga Allah yang kudus,
Allah Bapa yang berbelas kasih, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan bagi saudari kami, Ibu Berkita Debbie Biliana, dan bagi semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Semoga berkat persembahan mulia ini mereka memperoleh kehidupan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah yang dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan. Orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan, dan bila rumah kediaman di dunia ini Engkau dalam surga, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Birgita Dewi Biliana, yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 3 tahun yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami penuh Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menghidupkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah di seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan dan kebangkitan, kami telah menyambut anugerah Putra-Mu terkasih yang mengorbankan diri bagi kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk kedamaian jiwa saudari kami, Firgita Devi Juliana, dan bagi semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Semoga mereka semua Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk kita semua dan juga doa-doa kita, dan semoga keluarga semakin teguh dalam iman dan juga kehidupan menggereja. Dan terima kasih kepada Ko yang membuat agak beda sore ini. Ya, baik. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.